yang bekerja baru 3 hari di Singapura dipulangkan ya, dan di blacklist. Itu alasannya kenapa ya guys ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya guys. Tentunya masih bersama Wiwi Sukiarti. Ngapak wadon, orang ngapak, orang kepenak. Nah, jadi guys, saya hari ini berada di mana? Saya masih berada di tempat setia, yaitu dapur kesayangan saya. Nah, ini mohon maaf ya guys, saya itu sedang di dapur ya, bikin videonya ya guys. Dan kalau kalian terganggu dengan pemandangan tong sampah, kalian jangan lihat tong sampahnya ya, lihat saja muka saya guys ya, yang manis ini. Enggak guys, bercanda ya guys ya. Ya memang saya manis sih sebenarnya ya guys ya. Enggak ya. Nah, oke guys ya. Jadi hari ini saya itu mau bercerita sama kalian ya. Ini tentang seorang TKW Singapura yang bekerja baru 3 hari di Singapura dipulangkan ya, dan di blacklist. Itu alasannya kenapa ya guys ya. Dan ini kisah nyata ya guys ya. Saya itu nggak ngada-ngada ataupun saya itu ngarang cerita ataupun apalah ya. Ini sama sekali enggak ya guys ya. Ini saya bercerita karena memang ada teman saya ya, saya lihat langsung dan saya tuh ibaratnya tahu langsung, dan tidur satu kamar juga ya. Jadi dia itu baru kerja 3 hari terus dipulangkan ya, dan di blacklist ya. Dan alasannya itu karena dia itu sebenarnya nggak enak ya guys mau ngomong ya guys ya, tapi saya cuma mau berbagi aja sama kalian gitu ya, biar kalian ibaratnya tahu gitu ya guys ya. Nggak mudah kita itu menjadi seorang TKW ya, bukan kita pendidikan rendah ataupun apa ya. Walaupun pendidikan tinggi setinggi pun, kalau misal nggak diterima jadi TKW ya Anda pulang gitu ya, Anda nggak mungkin bisa gitu ya. Jadi dia namanya itu Iis ya. Kalau mungkin bayi Iis sendiri ngeliat saya, pasti dia juga kenal saya ya, saya Wiwi gitu ya. Wiwi orang manis secilacap. Aduh ya, jadi itu guys ya. Jadi dia itu namanya Iis ya, dan dia itu berangkat pada tahun 2010 ya, undi lah sama saya ya. Saya itu kan pas penerbangan bulan Juli. Nah kalau dia kalau nggak salah bulan Juni ya, Juni atau April ya dia penerbangannya ya guys ya. Nah jadi waktu saya di training center itu 1 bulan ya, 1 bulan di training center di Cilacap, tepatnya di Jalan Lombok ya guys. Dia itu terbang ya dari Indonesia ke Singapura tujuannya ya, tujuannya dia tuh kerja di Singapura. Nah tapi ternyata naas, nasib dia itu nggak beruntung seperti yang lain ya. Dia itu pas waktu tibanya di majikannya dan kerja selama 3 hari ya, dan majikannya itu tahu ya kalau dia itu punya kalau bahasa ngapaknya atau bahasa Jawanya itu gudiken loh guys ya, gudiken kayak koreng-koreng kayak gitu ya. Dan dia tuh dari seluruh badannya itu ya memang ada ibaratnya belang-belang gudik ya. Mungkin itu karena kan dari kecil ya, dari ibaratnya lahir ya, jadi dia tuh nggak bisa apa ya guys ya namanya ya, saya lupa, nggak bisa dihilangin ya karena mungkin itu udah bawaan dari kecil ya. Jadi pas majikannya tahu ya kalau dia punya itu kan, di Singapura tuh kalau kerja mungkin kan karena hawa panas kan harus pakai celana pendek ya dan baju pendek ya, nggak kayak di sini bebas gitu ya guys ya. Jadi pas waktu dia tibanya di majikannya, terus ternyata majikannya tahu dan mungkin majikannya jijik sama dia ya, dan dia akhirnya terus majikannya itu bilang ke agensi ya, dan agensi bilang ke PT kalau dia tuh dikasih waktu sebenarnya ya untuk menyembuhin itu ya, dan tapi ternyata nggak sembuh ya karena memang udah dari lahirnya ya guys ya. Jadi nggak sembuh selama 3 hari itu. Jadi
mau gimana lagi, terus majikannya nggak mau, dan akhirnya malah, kalau misal menurut saya pribadi ya, kalau misal majikannya nggak mau ya guys ya, ya otomatis dipulangkan gitu ya ke agensi, biar dia nanti cari ibaratnya majikan yang baru. Tapi enggak ya, karena majikannya itu terlalu jahat mungkin ya guys ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi majikannya bilang ke agensi, saya nggak mau dia, karena dia mungkin gudigan, dan saya nggak mau dia kotor, dia bilang kayak gitu majikannya ya. Karena ibaratnya pihak PT itu bilang sama anak-anak, sama di PT-nya juga seperti itu ya guys ya. Nah jadi dia tuh bilang seperti itu, jadi saya blacklist dia, nggak boleh lagi ke Taiwan, maksud saya ke Singapura gitu guys ya. Jadi anaknya itu udah di blacklist dan nggak boleh ke Singapura lagi gitu ya. Jadi dia pulang lah habis itu, karena memang dia orangnya tuh ceria ya guys ya, nggak mau ibaratnya kelihatan sedih dengan kondisi fisiknya ya. Dia orangnya ceria, saya akui dia orangnya ceria. Jadi dia bilang nggak apa-apa, saya jalan-jalan 3 hari di Singapura ya. Dan karena pihak PT-nya itu nggak mau rugi dengan dia, jadi pihak PT-nya bilang, kamu mau ganti rugi atau kamu mau pindah negara ya. Sebenarnya ini tuh bukan masalah ganti rugi atau pindah negara ya guys ya, karena ini kan bukan kesalahan dia pribadi gitu kan. Kalau misal udah tahu dengan kondisi fisiknya seperti itu ya, kenapa pihak PT itu mengizinkan dia dan menerima dia? Kan seharusnya seperti itu ya guys ya, karena pihak PT nggak mau rugi ya. Karena pihak PT nggak mau rugi, akhirnya teman saya itu namanya Iis ya, si Iis itu akhirnya bilang sama si pihak PT kalau mau ke Malaysia, mau pindah ke Malaysia gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya, karena kan nggak mungkin ganti rugi uang segede itu ya. Kasihan banget sebenarnya nasibnya ya guys, tapi saya salut sama dia. Dia itu tipenya nggak mau menyerah gitu, dan akhirnya alhamdulillah gitu ya. Dan selang 1 bulan terus dia ibaratnya ganti ke Malaysia, dan akhirnya di Malaysia dia diterima dan kerja. Dan sekarang saya nggak tahu kabarnya dia seperti apa karena udah lama banget ya, udah ibaratnya dari tahun 2010, sekarang kan udah tahun 2020 ya, jadi udah 10 tahun lewat ya guys ya. Tapi saya kalau misal masih ingat kejadian itu ya, saya kadang sedih ya guys ya, karena perjuangan menjadi seorang TKW atau pembantu ya, istilahnya babu, itu nggak mudah loh guys ya, nggak mudah. Walaupun mungkin banyak kalian gitu ya, kalian tuh menilai pekerjaan kami tuh kayak dipandang sebelah mata gitu ya, dipandang belakang tuh berpendidikan yang rendah, itu nggak punya. Tapi kalian tahu ya, harus tahu dan harus mengerti, menjadi seorang TKW itu nggak mudah ya. Apalagi mungkin dengan kondisi fisik, kadang majikan nggak mau menerima ya kan. Terus kita tuh ibaratnya berbeda bahasa, dan kalau misal kalian ibaratnya mau ke luar negeri tapi kondisi fisiknya nggak fit, nggak mungkin bisa ke luar negeri gitu kan guys. Nah jadi seperti itu ya, itu nggak mudah gitu menjadi seorang TKW. Mungkin kebanyakan mereka di luar sana ya bilang gajinya gede, ini itu ya kan. Tapi di balik gaji yang gede, mereka itu juga punya keluarga yang harus mungkin ibaratnya dibantu gitu ya, dibantu ibaratnya ngasih ke keluarga kita, ngasih ibaratnya untuk keluarga gitu. Jadi nggak mudah menjadi seorang TKW. Dan dari kisah Mbak Iis ini, saya itu mengambil hikmahnya ya, karena bukan saya kondisi fisiknya itu oke, enggak ya, bukan saya sempurna ataupun kalian sempurna gitu, enggak ya guys ya. Jangan pernah berpikir kalau tubuh kita itu sempurna ya, jangan ya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya pribadi ya mengambil hikmahnya, atau kalian mengambil hikmahnya, kalian dengan kondisi fisik yang bagus, kalian dengan ibaratnya kepintaran yang bagus ya, jangan sampai kalian menghina seseorang. Dan satu lagi, jangan sampai ibaratnya kalian gitu ya guys,
kalian itu putus semangat ya untuk mencari ibaratnya kerja ya, karena bagi saya pribadi kerja apapun itu yang penting halal, yang penting nggak mencuri ya guys ya. Kalau saya seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi seperti itu aja ya guys ya. Jadi yang saya ambil hikmahnya dari kejadian Mbak Is ini, saya sampai saat ini menjadi pembantu. Enggak guys, bercanda ya. Jadi yang saya ambil hikmahnya, saya tuh hanya ingin tuh kerja keras untuk keluarga saya, ibaratnya untuk membantu keluarga saya, terus untuk ibaratnya cita-cita saya itu ya, cita-cita saya itu banyak sebenarnya ya guys ya. Dulu saya tuh kepengen jadi dokter ya, tapi dengan kondisi saya tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa jadi pembantu ya guys, yang penting halal gitu ya guys. Nah oke ya guys, cukup sekian aja ya video dari saya, cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian ya, jangan lupa untuk selalu tersenyum, bahagia, dan bersedekah ya tentunya ya. Dan sama-sama kita doakan semoga virus corona atau virus COVID-19 ini cepat berlalu dan cepat musnah ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bye bye guys. Next di cerita Wiwi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.